1310 10 9101. Saat ini saya mengajar sebagai dosen di program studi S1 Teknik Informatika di STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Video ini dibuat bertujuan sebagai PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan deskripsi umum mengenai mata kuliah yang saya ampuh dan saya ajarkan kepada mahasiswa dan dilengkapi dengan proses pembelajaran pengajaran kepada mahasiswa di kelas secara online. Baiklah, berikut adalah rencana pembelajaran semester program studi S1 Teknik Informatika STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Adapun RPS ini dibuat melalui aplikasi RPS yang dibangun di STIMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Saya mengampu mata kuliah pembelajaran mesin dengan kode IFT 5243 dengan bobot 2 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa di semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah pada machine learning atau mata kuliah pembelajaran mesin ini adalah menjelaskan dasar dari konsep pembelajaran mesin, lalu menafsirkan distribusi dataset menggunakan metode regresi, klasifikasi, eksperimen, dan algoritma pengelompokan dari dataset yang diberi. Adapun capaian profil lulusan dari mata kuliah ini adalah yang pertama mengetahui konsep-konsep analisis data, pemecahan masalah, komunikasi dan presentasi yang baik, konsep-konsep basis data dan penambangan data. Yang kedua, mampu menggunakan library atau komponen pre-existing, menerapkan akses basis data, membuat dokumen kode program, melakukan debugging dan melaksanakan pengujian unit program. Adapun capaian profil mata kuliah pada mata kuliah ini, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pembelajaran mesin, lalu mahasiswa mampu menjelaskan macam metodologi pembelajaran mesin, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan metodologi pembelajaran mesin. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah yang pertama algoritma dan pemrograman, yang kedua sistem cerdas, dan yang ketiga rekayasa perangkat. Pustaka yang digunakan sebagai referensi pada mata kuliah ini yaitu Luis J. Serrano dengan judul Brooking Machine Learning, lalu modul DTS Machine Learning untuk dosen, dan yang ketiga Peter Harrington Machine Learning in Action Manning 2022. Dan ada beberapa pustaka lainnya yang bisa dijadikan referensi. Adapun media pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama software Jupyter Notebook, lalu bahasa pemrograman Python, lalu software Anaconda, lalu laptop dan PC yang digunakan, lalu slide PPT ataupun PDF sebagai materi, dan yang keenam adalah Google Colabs. Adapun ambang batas kelulusan mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu 75 poin untuk nilai akhir. Dan ambang batas kelulusan mata kuliah jika mahasiswa rata-rata memiliki nilai 75 minimal. Adapun pada mata kuliah ini, CPMK atau sub CPMK yang akan dibebankan pada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pembelajaran mesin, lalu mahasiswa dapat menjelaskan tipe pembelajaran mesin, lalu dapat menjelaskan taks-taks pembelajaran mesin, lalu dapat menjelaskan berbagai tipe dan jenis data, lalu dapat mengetahui dan menjelaskan metodologi pembelajaran mesin, lalu dapat menggunakan tools dalam proyek data science, dapat menerapkan tahapan-tahapan yang ada di dalam metodologi pembelajaran mesin yakni business understanding, data understanding, tahapan visualisasi data, tahapan data preparation, dan akhirnya membuat pemodelan regresi sampai membangun model regresi dan evaluasi. Serta di akhir pertemuan, mahasiswa dapat membuat atau membangun aplikasi machine learning dengan model regresi. Adapun untuk tugas itu sendiri, dosen akan memberikan contoh-contoh pengerjaan atau contoh-contoh
tahapan-tahapan yang ada di machine learning, lalu mahasiswa akan diberikan tugas per tahapan itu dengan kasus mereka masing-masing. Dan pengerjaan itu akan diberikan secara berkelompok. Jadi tugas yang diberikan ada secara mandiri dan juga ada yang secara berkelompok. Untuk proyek itu sendiri atau tugas besar atau tugas akhir akan dilakukan mahasiswa secara berkelompok. Untuk model atau metode yang dilakukan di kelas yaitu terdiri dari ceramah, diskusi, dan juga tugas. Tugas-tugas ini tadi sudah saya jelaskan bahwa terdiri dari tugas, diskusi, dan juga presentasi serta kuis mahasiswa. Pada mata kuliah ini tidak dilakukan UTS dan UAS karena berbasis proyek, maka evaluasi akhir paling besar bobotnya berada di proyek akhir atau proyek besar dengan tugas atau studi kasus mahasiswa masing-masing. Selain itu, mata kuliah ini juga menggunakan LMS, di mana pada LMS tersebut mahasiswa dapat mengakses yang pertama materi, yang kedua mahasiswa dapat melihat tugas dan mengumpulkan tugas, dan juga bisa melakukan kuis di dalamnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan absensi di LMS tersebut. Demikian deskripsi umum dari mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning yang saya ampuh. Setelah ini, mari kita saksikan bersama proses pembelajaran pengajaran yang saya lakukan secara online atau daring melalui Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir di mata kuliah pembelajaran mesin ini secara online ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar pembelajaran mesin, di mana ini adalah minggu pertama kita memulai mata kuliah ini. Oke, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit capaian pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan setelah melewati mata kuliah ini, ya. Oke, sebentar. Oke, saya share. Oke, ini adapun mata kuliah mengenai mata kuliah pembelajaran mesin ini berbobot 2 SKS ya. Lalu deskripsi mata kuliahnya nanti, mata kuliah ini menjelaskan dasar dari konsep pembelajaran mesin, lalu menafsirkan distribusi dataset menggunakan metode regresi, klasifikasi, eksperimen, dan algoritma pelompokan dari dataset yang diberikan. Nah, melalui mata kuliah ini diharapkan teman-teman nanti dapat mengetahui konsep-konsep analisis data, pemecahan masalah, komunikasi dan presentasi yang baik, konsep-konsep basis data dan penambangan data, lalu juga mampu menggunakan library atau komponen pre-existing, menerapkan akses basis data, membuat dokumen kode program, melakukan debugging, dan melaksanakan pengujian unit program. Nah, itu capaian profil lulusannya. Nah, adapun capaian profil mata kuliahnya pada mata kuliah ini yang pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pembelajaran mesin, lalu nanti diharapkan teman-teman mampu menjelaskan macam-macam metodologi pembelajaran mesin dan mampu mengimplementasikan metodologi pembelajaran mesin. Nanti pustaka yang kita gunakan yaitu buku Luis J. Serrano, Grouping Machine Learning, lalu ada modul DTS, Machine Learning untuk dosen, lalu ada Peter Harrington, Machine Learning in Action, Mending 2022. Nah, lalu nanti kita juga akan menggunakan Jupyter Notebook, Python, bahasa pemrograman Python, Anaconda, lalu laptop atau PC, lalu juga digunakan slide PPT atau PDF nanti, dan Google Colabs. Nah, ini yang perlu diperhatikan, teman-teman itu harus mencapai minimal nilai 75 di nilai akhir untuk menyatakan bahwa teman-teman itu lulus di mata kuliah ini. Dan ambang batas lulusan mata kuliah ini akan dianggap berhasil diterapkan atau diadakan itu jika rata-rata nilai teman-teman itu di 75.
Nah, untuk minggu pertama pada hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar pembelajaran mesin. Jadi diharapkan teman-teman mampu memahami konsep dasar pembelajaran mesin. Dan ada di tercapaiannya nanti diharapkan teman-teman dapat menjelaskan apa itu pengertian pembelajaran mesin dan memberikan contoh penerapan pembelajaran mesin. Nanti juga ada tugas dan itu bobotnya sebanyak 5. Oke, kita langsung saja ke materi. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari konsep dasar pembelajaran mesin. Yang pertama, disadari atau tidak disadari, pembelajaran mesin itu sudah berada di mana-mana, sudah berada di sekitar kita, tapi mungkin ada saja yang tidak sadar ataupun ada juga yang sudah sadar gitu. Nah, sekarang kira-kira ada tidak contoh dari teman-teman penerapan pembelajaran mesin atau machine learning itu yang di sekitar kita kira-kira apa? Atau yang sering kita gunakan? Kira-kira apa sih menurut teman-teman sendiri? Google, Bu. Ada yang bisa jawab? Izin jawab, Bu. Mungkin Ya, Google silakan, Cuaca, Bu. Adida. Ya, Google Weather atau Google Cuaca ya, di ya. mana dia bisa memprediksi cuaca gitu ya. Oke. Next, ada lagi? Kayak tempat online shop buat rekomendasi barang-barang yang perkiraannya bakal dibeli Ya, sama benar. konsumen. Oke, yang sering berbelanja online gitu ya atau online shop itu juga sudah menerapkan pembelajaran mesin di mana dia sudah memberikan rekomendasi atau memberikan suatu rekomendasi jika kita membeli barang A, maka dia akan merekomendasikan barang B biasanya yang sejenis, yang sama atau teman-temannya gitu ya. Oke, dari sini mungkin teman-teman sudah tahu ya, maksudnya walaupun belum terlalu tahu pembelajaran mesin yang sebenarnya, tapi teman-teman sudah eh, bisa memberikan contoh penerapan pembelajaran mesin yang ada di sekitar kita. Gitu ya, itu bagus. Nah, ini contoh machine learning yang pertama tadi recommendation system ya. Ini salah satu contohnya saja sih. Salah 3 contohnya. Ada recommendation system tadi seperti yang dijelaskan Noval, itu yang ada di online shop. Ataupun juga yang ada di sosmed. Ketika kita menonton bola, maka yang muncul adalah video-video bola. Biasanya seperti itu, kayak di Reels Instagram, di TikTok itu algoritmanya seperti itu. Ketika kita satu kali membuka apa namanya video bola, kita tutup lagi Instagramnya, ketika kita buka lagi itu muncul lagi yang serupa. Nah, itu recommendation system. Itu juga dia menggunakan machine learning. Lalu ada image recognition. Image recognition ini sudah diterapkan di mana? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Google Bu, Lens. Bu, Google Lens, ya benar ya Google kalau Lens. filter TikTok itu atau filter IG itu masuk image recognition Iya. nggak, Bu? Image recognition, ya, karena dia bisa langsung ngedetek postur muka kita, gitu ya. Oh, iya. Dia bisa ngedetek langsung postur muka kita, yang mana yang alis, tiba-tiba alis kita di apa namanya, ditebelin, yang mana hidung kita dimancungin, gitu kan ya. Artinya kan dia sudah bisa mendetek apa namanya struktur wajah kita, gitu ya. Yang mana bibir bisa dilipstikin, gitu kan. Itu bagi cewek-cewek. Atau kayak filter-filternya IG yang mana muka kita dikasih kacamata. Kacamata tempatnya benar tepat gitu di bagian mata gitu kan ya. Atau apa kumis atau brewok gitu yang benar tempatnya di sini. Walaupun kita begini atau begini gitu ya, dia tepat gitu taruhnya. Gitu ya. Nah, itu image recognition. Lalu kalau text processing kadang text processing kadang ya anak-anak gitu ya. Anak-anak itu belum bisa mengetik, Bu, belum Bu, bisa mengetik. Bu, Tapi izin bertanya, Bu. pakai Google apa namanya? Hello Google gitu. Gambar harimau. Tiba-tiba kan langsung ketulis di situ tulisannya gambar harimau. Artinya itu audio recognition dicampur dengan text processing juga. Gitu ya. Kan udah pada canggih gitu, tapi kita nggak sadar aja kalau itu machine learning gitu, atau orang-orang yang orang awam dia nggak tahu kalau itu machine learning gitu ya. Sekarang kita akan pelajari.
Jadi machine learning itu bekerja dengan mengumpulkan pola, lalu menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi. Bagaimana dia mengumpulkan pola? Ya, mengumpulkan polanya berdasarkan data-data yang kita berikan. Semakin banyak data yang diberikan, maka semakin jelas juga pola yang dibuat, lalu dia akan membuat sebuah prediksi dari pola-pola tersebut, gitu ya, dari angka, pokoknya dari data lah dia akan membuat sebuah pola. Jadi sebenarnya apa sih machine learning itu teman-teman? Sebelum kita ke sini, maka kita ke pengertian AI, Artificial Intelligence. Ya, jadi artificial intelligence itu adalah bentuk umumnya dari machine learning. Gitu ya. Jadi machine learning adalah bagian dari artificial intelligence. AI itu cakupannya lebih luas. Artificial intelligence itu cakupannya lebih luas. Gitu ya, yaitu sistem komputer yang dapat membuat sebuah keputusan, membuat komputer menjadi lebih pintar, meniru manusia, mengambil keputusan dan sebagainya. Gitu. Jadi AI itu dia sudah bertindak hampir seperti manusia gitu, seperti robot gitu ya. Nah, tapi kalau machine learning, dia itu sistem komputer yang dapat membuat sebuah keputusan berdasarkan data, berdasarkan pola yang dia buat tadi, dia bisa membuat suatu keputusan gitu ya. Berdasarkan ada data, ada banyak data, lalu dibuat pola, lalu dari pola-pola tersebut dia akan memberikan sebuah keputusan. Jadi machine learning itu lebih kecil cakupannya dibandingkan AI atau artificial intelligence. Nah, sekarang manusia, kalau kita berbicara tentang manusia, manusia itu dalam membuat sebuah keputusan itu dia berdasarkan dua. Yang pertama berdasarkan logika dan alasan, yang kedua adalah berdasarkan pengalaman. Berdasarkan logika dan alasan itu seperti misalnya kita pengen membeli sesuatu. Kita pasti berpikir gitu ya, saya pengen yang bentuknya seperti ini. Saya pengen mobilnya lebih besar. Saya pengen mobil yang 3 seat gitu, 3 seat gitu ya. Karena keluarga saya banyak. Kalau saya beli mobil yang kecil itu nggak cukup gitu ya. Itu kan berdasarkan logika dan alasan gitu. Terus saya pengennya warna merah. Karena apa? Karena saya suka warna merah. Itu berdasarkan logika dan alasan. Kita bisa membuat keputusan seperti itu kan, berdasarkan logika dan alasan kita. Tetapi ada lagi, kita juga bisa membuat keputusan berdasarkan pengalaman. Misal kita pengen beli handphone atau pengen beli laptop gitu. Kita buka video YouTube gadgetin gitu, kita lihat review-review atau kita lihat review-review orang yang sudah memakai. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman. Atau kita tanya sama teman kita yang sudah pakai handphone yang pengen kita beli gitu. Menurut kamu bagus nggak sih handphone ini gitu? Aku mau beli nih, apa sih kekurangannya gitu. Itu kan berdasarkan pengalaman orang. Lalu ketika dia memberikan hasil pengalamannya dia, itu baru kita memutuskan jadi nggak ya beli ini gitu. Oh ternyata kurang bagus nih, kayaknya kurang cocok untuk saya gitu. Akhirnya kita tidak jadi membeli. Itu kan akhirnya membuat sebuah keputusan dari pengalaman orang atau dari review-review orang gitu ya. Itu pengalaman berdasarkan pengalaman. Nah, tapi bagaimana dengan machine learning itu sendiri? Machine learning itu kan tadi dibilang dapat membuat keputusan. Tapi machine learning itu membuat keputusannya apakah sama seperti manusia berdasarkan logika dan alasan dan juga berdasarkan pengalaman? Apakah sama? Atau hanya salah satunya saja? Menurut kalian bagaimana? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau untuk mesin, menurut saya sih Mhm. salah satu aja, Bu. Salah satunya yang berdasarkan pengalaman, Bu. Oke, berdasarkan pengalaman. Ya, jadi benar ya, kalau machine learning itu berdasarkan pengalaman. Apa yang disebut pengalamannya machine learning? Yaitu ya, data bisa disebut pengalaman. Pengalaman dari machine learning itu sendiri. Gitu ya. Jadi, machine learning membuat keputusan berdasarkan data, berdasarkan pola yang disebut juga berdasarkan pengalaman. Data-data itu kan sudah diambil dari kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya, lalu dikumpulkan. Nah, itu kan dijadikan pengalaman yang dimasukkan ke dalam machine learning sehingga dia bisa membuat sebuah keputusan. Nah, lalu di sini
Bagaimana sih manusia berpikir? Nah, ini cara manusia berpikir ini juga ditiru oleh machine learning. Yang pertama dia mengingat atau remember. Dia mengingat seperti tadi ada data-data yang kemarin itu tadi. Mengingat kejadian yang serupa. Itu untuk manusia, maka machine learning akan mencari data yang serupa. Lalu dia formulasikan gitu ya. Dia formulasikan lalu diformulasikan dibentuk sebuah rule yang akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah prediksi. Misal, karena biasanya kita kan bisa membuat prediksi, kita manusia bisa membuat prediksi dari kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah pernah kita alami. Misal, 1 hari kemarin hujan, 2 hari kemarin hujan, 3 hari kemarin hujan, seminggu kemarin hujan gitu. Dengan kondisi-kondisi atau dengan eh, hampir sama yang kita alami sekarang. Maka kita berpikir, ih ini tanda-tandanya sama nih sama yang kemarin nih. Kemarin hujan, kemarinnya juga tanda-tandanya juga begini hujan juga gitu. Terus seminggu kemarin tanda-tandanya begini hujan juga gitu. Ya. Nah, terus akhirnya kita memprediksi kan, kita membuat prediksi bahwa kayaknya hari ini akan hujan lagi. Nah, begitu juga mesin learning. Dia akan mengingat mencari data yang sama, lalu dia membuat rule, membuat formulasi, lalu akhirnya dia bisa memprediksi. Seperti itu. Jadi itu adalah konsep dasar dari machine learning itu sendiri. Lalu juga tadi sudah diberikan beberapa contoh kecil di sekitar kita yang sudah menggunakan machine learning. Tapi sebenarnya machine learning itu masih banyak sekali penerapannya di bidang-bidang lain, di pendidikan, kesehatan, keamanan, misalnya. Terus habis itu pokoknya di berbagai sektor itu semuanya sudah menggunakan machine learning. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berikan tugas dan saya akhiri pertemuan pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya mau nanya, Bu. Siapa Noval? Oke, silahkan. Saya mau nanya, untuk era sekarang ini, ada nggak sih dampak-dampak negatif dari machine learning tersebut? Ya, dampak negatif itu juga pasti ada ya. Dari apa yang pertama, kalau saya pribadi, dampak negatif buat saya pribadi nih, ya. Kalau karena keseringan belanja, gara-gara dikasih rekomendasi barang, kita jadi keracunan terus, gitu kan ya. Jadi pengen belanja-belanja terus tuh. Jadi kayak malah nggak terkendali juga. Nah, itu tapi tergantung orangnya. Tapi di sisi lain lagi, seperti image processing tadi, gitu ya, itu juga kan sudah dipakai orang untuk penipuan juga, gitu ya. Penipuan. Sering muka kita atau misalnya foto kita dipakai gitu ya, image processing, terus video callan muka kita nih, postur muka kita benar-benar mirip gitu. Padahal itu bukan kita yang video call gitu, video call keluarga kita, tapi orang lain atau penipu yang pakai muka kita. Itu video call loh ya, bukan foto yang diedit tapi video call gitu, pakai image processing tadi. Nah, terus ujung-ujungnya minta duit lah, minta kirimin pulsa lah. Nah, itu kan juga dampak dampak negatif gitu ya. Selain ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya juga. Dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang apa namanya dihasilkan dari machine learning itu sendiri. Nah, tapi perlu teman-teman ingat, semakin jika machine learning itu juga tidak bisa kita katakan akurat banget ya gitu. Selama data yang digunakan juga tidak benar. Selama pemodelan yang digunakan juga tidak benar gitu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat machine learning itu benar-benar akurat, bisa dikatakan bisa digunakan. Itu juga tidak sembarangan mengambil parameter atau mengambil pertimbangan-pertimbangan. Itu kan juga ada caranya. Semakin baik persiapan data kita, maka mesin learning yang dihasilkan juga akan semakin baik. Tapi kalau persiapan data kita itu tidak baik gitu, dia tetap bisa memprediksi, tapi belum tentu itu benar atau belum tentu itu akurat. Gitu ya. Jadi machine learning juga belum bisa, tidak juga bisa dibandingkan dengan manusia, tetaplah manusia yang paling baik gitu ya. Cuman ya itu kan membantu. Cuman untuk dampak negatifnya itu sendiri juga banyak juga itu selain yang tadi saya jelaskan. Itu salah satu contoh.
Ada lagi? Untuk kita sisa 5 menit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan kita. Tapi ingat, jangan lupa akses LMS-nya, jangan lupa akses WeLearn-nya, jangan lupa absen di sana. Materi yang saya berikan juga sudah ada di sana, dan rekaman video ini juga nanti akan saya berikan linknya di WeLearn. Dan juga jangan lupa kerjakan tugasnya. Di sana sudah ada tugas yang saya berikan, yaitu silakan teman-teman mencari 3 contoh penerapan machine learning di kehidupan sehari-hari dari berbagai aspek. Gitu ya. Jadi nanti akan silahkan kumpulkan di WeLearn-nya. Ya, udah cukup jelas? Cukup ya? Suaranya mana nih? Sudah, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Oke. Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke. Oke, jika sudah cukup jelas, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman perdalam lagi dan sudah bisa masuk di otak teman-teman dengan jelas ya. Maksudnya sudah tidak bingung lagi apa itu machine learning, apa penerapannya, terus apa perbedaannya dengan AI seperti itu dan contoh-contohnya yang lain. Oke, sampai ketemu minggu depan di jenis-jenis machine learning. Materi nanti akan membahas tentang berbagai macam jenis machine learning, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Jadi mungkin teman-teman bisa cari-cari sambil direview dulu sebelum kita ketemu minggu depan. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih atas waktu luangnya yang sudah diberikan pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end ya, end pertemuannya. Oke. Waalaikumsalam. Setelah menyaksikan deskripsi umum dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran mesin, dan juga melihat proses pembelajaran saya secara daring atau online bersama mahasiswa, saya harap video ini dapat diterima dengan baik. Sebagai PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2023. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.